Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta ampun kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta tolong kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita berlindung padanya dari buruknya amal perbuatan kita dan dari buruknya sifat-sifat dasar yang kita miliki. Maka barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memberinya petunjuk. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya yang kita kenal dengan generasi tabi'in dan generasi pengikut sahabat yang kita kenal dengan generasi tabi'in sampai generasi kita dan anak cucu kita yang insya Allah berpegang teguh pada nilai-nilai dakwah dan nilai-nilai keislaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit materi terkait penghiburan terhadap orang yang baru ditinggal pergi atau ditinggal meninggal dunia oleh anggota keluarganya. Saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi waktu itu pernah kejadian, saya diberi amanah untuk mengurus suatu jenazah seorang ayah yang istrinya sama sekali belum siap suaminya itu meninggal dunia. Karena ketika itu ayahnya lagi libur, paginya ngobrol sama istrinya, kemudian siangnya tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab, tanpa didahului penyakit yang menderita atau meninggal saja. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa meninggal itu kadang disertai dengan suatu penyakit, kadang meninggal tanpa ada tanda-tanda sama sekali. Karena itu kita perlu mempersiapkan kematian kapanpun dan dimanapun. Nah, baik sahabat, jadi ketika itu ketika saya mengurus jenazah suaminya, si ibunya bolak-balik pingsan terus karena dia mengingat paginya itu ngobrol sama suaminya. Terus, maka ketika ibu itu sempat siuman, langsung saya coba menghibur dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kematian dan hadis Nabi berkaitan dengan kematian. Dan di luar dugaan saya, ternyata itu mampu meneguhkan, menguatkan psikologis si istri. Ini dia beberapa kali pingsan setelah mendengar keterangan berkaitan kematian dari Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, dengan izin Allah semata dia menjadi tegar dan siap menerima. Hal ini bisa sahabat-sahabat lakukan kepada teman atau tetangga atau saudara yang anggota keluarganya meninggal, kemudian dia belum maksudnya keluarganya itu belum mau menerima ataupun sedih sekali, bisa dibacakan ayat ini. Yang biasa saya sampaikan seperti ini. Kita seolah-olah ada orang kematian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya sebelum ketika bertakziah meminta izin pihak keluarga untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kematian.
hadis Nabi berkaitan dengan kematian, dan nanti ditutup dengan doa, mohon diaminkan dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan ketika kita meninggal banyak pula orang yang mendoakan kita. Lalu kita bacakan ayat Quran surat Al-Baqarah ayatnya 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam Quran Al-Baqarah ayat 155 itu ada kaidah bahasa Arab lam taukid dan nun taukid. Sungguh benar-benar manusia akan kami uji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Maha tepat Allah. Allah memilihkan kata ujian itu dengan sesuatu, artinya jumlahnya sedikit. Artinya apa? Artinya kalau kita jujur sama Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita, kalau kita jujur lebih banyak nikmatnya. Karena itu Allah bahasakan ujian itu bisain dengan sesuatu, artinya jumlahnya itu sedikit. Apa ujian bagi manusia? Di ayat itu dijelaskan wadak sembilan amwal. Pertama adalah berkurangnya harta. Siapapun yang pernah tinggal di dunia ini pasti pernah Allah uji hartanya berkurang. HP-nya rusak atau kecopetan atau pernah menyimpan suatu barang berharga tapi lupa naruhnya. Itu juga salah satu bentuk pengurangan harta. Kemudian ujian berikutnya yang kedua adalah wanaksil minal anfus, berkurangnya jiwa. Siapapun yang pernah tinggal di dunia ini pasti pernah Allah uji salah seorang anggota keluarganya yang dia cintai, yang dia hormati, yang dia banggakan, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada suatu musibah menimpa seseorang itu jangan merasa sangat sedih, jangan merasa paling sial, jangan merasa paling menderita. Tidak, saudaraku, ujian ini pasti akan menimpa setiap orang. Mungkin hari ini saudara yang mendapatkan ujian, besok bisa jadi kami-kami yang hadir salah seorang anggota dari kami yang akan dipanggil oleh Allah. Jadi jangan sedih. Ujian yang ketiga adalah was samarat. Samarat artinya mudah dipahaminya paceklik. Artinya apa? Dalam siklus tahunan, petani itu nggak selamanya panen. Pasti dalam siklus tahunan ada saatnya dia gagal panen atau paceklik. Jadi kesimpulannya, ujian itu Allah timpakan kepada seluruh umat manusia. Karena berlakunya umum kepada seluruh umat manusia, ya sudah, jangan terlalu sedih. Insya Allah dengan memahami ayat ini, kita tidak merasa paling sial, tidak merasa paling menderita akibat peristiwa yang menimpa anggota keluarga kita. Kemudian lanjutan ayatnya adalah idza asabathu musibah, ya, walan nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ya mohon maaf. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Apakah ketika dizalimi temannya diam saja tergolong sabar? Ternyata langsung Allah jelaskan di sini, makna sabar di sini adalah alladzina idza asabat maknanya ditimpakan. Alladzina idza asabatu musibah, manakala ditimpakan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan sesungguhnya kami milik Allah
dan kami akan kembali pada Allah. Ini namanya kalimat istirja. Bagusnya sih dibiasakan dalam setiap kehidupan, tapi sayangnya masyarakat kita belum terbiasa. Saya pernah jalan bersama teman-teman, kemudian tidak sengaja saya tersandung batu, kemudian saya ucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi. Teman-teman saya nanya, siapa yang meninggal? Padahal kan tersandung batu kita mau jatuh itu juga suatu musibah. Tapi memang istilah pengucapan istirja dalam setiap ujian itu belum memasyarakat atau belum terbiasa di telinga masyarakat umum, sehingga ketika kita mencoba memasyarakatkan istilah ini dalam setiap musibah yang kita temui atau kita dapatkan, itu mereka merasa aneh, karena selama ini kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu biasanya untuk orang meninggal, labeling untuk orang meninggal. Tapi sesungguhnya tidak. Setiap ujian apapun kita disunahkan mengucapkan itu. Berkait hal ini, pernah kejadian di masa Rasulullah SAW, yaitu ada seorang wanita yang begitu sedih, begitu terpukul ketika anggota keluarganya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW pun mendekati wanita tersebut dan menasehati kesabaran agar wanita tersebut sabar atas takdir yang telah menimpanya. Tapi apa tanggapan wanita tersebut? Wanita tersebut bereaksi malah terkesan agak marah, mengucapkan kata-kata kurang lebih, kamu tidak tahu sih bagaimana terlukanya hati orang yang disayangi itu dipanggil oleh Allah. Kamu tidak tahu bagaimana sakitnya hati ketika orang yang disayangi dipanggil oleh Allah. Ketika Rasul menasihatkan kesabaran padanya, dijawab demikian, ya sudah, Rasulullah berlalu. Kemudian ada orang yang mendekati wanita tersebut, memberikan informasi, kamu tahu tidak yang menasihati kamu kesabaran itu siapa? Tidak, saya tidak tahu. Itu adalah baginda Rasulullah SAW. Mendengar bahwa yang menasihati kesabaran adalah baginda Rasulullah SAW, wanita itu kaget, langsung segera buru-buru lari mengejar Rasulullah dan meminta maaf. Ya Rasulullah, saya mohon maaf atas ucapan saya tadi, karena saya tidak menyangka yang menasihatkan kesabaran itu adalah engkau. Dan Rasulullah bereaksi hanya tersenyum, ya sudah, tidak apa-apa. Rasul mengatakan sabar itu pada timpaan pertama. Ketika timpaan pertama kamu sabar, maka insya Allah kamu digolongkan orang yang sabar. Tetapi ketika timpaan pertama kamu nggak sabar, ya sudah, terserah kamu. Apa bentuk kesabaran? Salah satu bentuk kesabarannya adalah dengan mengucapkan kalimat istirja atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat-sahabatku yang baik, untuk menghibur keluarga yang meninggal, itu kita perlu bacakan ayat berikutnya lagi, yaitu kan walan nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita sampaikannya seperti ini. Baiklah, mungkin ada di antara para hadirin anggota keluarganya yang larut dalam kesedihan, tetap karena saking sedihnya lupa mengucapkan kalimat istirja. Maka mari sama-sama, orang yang mengenal baik jenazah atau anggota keluarganya atau saudaranya, kita ucapkan kalimat istirja secara bersama. Kita bareng baca dengan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah mereka mengucapkan secara bersama,
kita sampaikan, alhamdulillah, sesungguhnya Allah punya sifat Sami'un Alim. Allah mendengar, Allah maha mendengar siapa yang mengucapkan, dan Allah mengetahui siapa aja yang mengucapkan tersebut. Allah mendengar apa yang diucapkan barusan, dan Allah mengetahui siapa yang mengucapkan. Sahabat-sahabatku, kita sampaikan juga kepada orang yang keluarga meninggal itu bahwa lanjutan ayatnya adalah ulaika salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di ayat selanjutnya ini ada kabar gembira. Kabar gembira adalah ulaika salawatum mir rabbihim. Mereka yang ditimpakan musibah kemudian mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu mereka mendapatkan salawat. Salawat artinya pujian. Mungkin keluarga besar yang ditimpa musibah ini, sebutin nama jenazahnya, saat ini di arsy, di langit ketujuh, sedang dipuji oleh Allah. Bagaimana bentuk pujiannya? Lihat hambaku, aku uji mereka dengan sesuatu yang tidak mengenakan mereka, yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka gundah gulana, tetapi mereka tetap mengingat aku. Maka insya Allah keluarga besar sahibul musibah akan Allah puji di kalangan para malaikatnya kalau sabar menerima ujian ini. Kemudian kita sampaikan juga lanjutan ayatnya, warahmah. Rahmah itu kasih sayang. Allah yang maha mengetahui masa lalu seseorang, Allah yang maha mengetahui masa sekarang seseorang, dan Allah pula yang mengetahui masa depan seseorang. Kalau jenazah itu orang yang baik, yakinlah pasti dijemput atau dipanggil oleh Allah dalam waktu yang tepat. Maksudnya apa? Maksudnya di saat jenazah lagilah banyak-banyaknya amal ibadah, lagi banyak-banyaknya orang yang menyenangi dia, itu dipanggil, sehingga banyak orang yang merasa kehilangan, banyak orang yang mengenang kebaikannya, sehingga biasanya di akhir ketika setelah disolatkan, biasanya kalau di Indonesia itu sebutkan isyhadu bi annal mayita ahlul khair. Kita saksikan bahwa jenazah adalah orang yang baik. Yang ikut sholat bilang khair, ahlul khair, sampai 3 kali, khair, ahlul khair, orang yang baik, Saya pernah diberi amanah mengurus jenazah yang ayahnya itu sudah 1 bulan koma. 1 bulan koma di rumah sakit Pondok Indah, yang dari segi teknologi kedokteran sudah canggih dan dokternya pun ahli. Karena untuk jadi dokter di rumah sakit Pondok Indah itu melalui proses seleksi yang berat. Apa kejadiannya? Kejadiannya itu, jadi anak selama 1 bulan ayahnya koma, anaknya yang sudah bekerja dan sudah berkeluarga gantian nungguin ayahnya. Kadang hari Senin sampai Selasa anak pertama, Rabu sampai Kamis anak kedua, kemudian Jumat anak ketiga, dan begitu terus berulang-ulang sampai 1 bulan. Itu kan, mohon maaf, mungkin akan mengganggu jadwal berkumpul dengan keluarga, jadwal kerjanya, karena yang seharusnya bekerja jadi tidak kerja. Kata rahmat itu akhirnya saya jelaskan bahwa rahmat itu kasih sayang Allah. Mungkin ini bentuk kasih sayang Allah terhadap orang yang meninggal. Dia dengan dicabut saat ini, maka penderitaannya itu tidak terlalu lama. Kasihan.
nafasnya ditarik, dikembalikan, ditarik, dikembalikan, dan sudah 1 bulan. Kasihan. Dan bentuk kasih sayang Allah terhadap yang masih hidup. Kenapa? Karena kan terbayang sekali ya, selama 1 bulan mondar-mandir rumah sakit, gantian, yang harusnya kerja tidak kerja, yang harusnya berkumpul dengan keluarga tidak berkumpul dengan keluarga. Saya sampaikan, rahmah itu kasih sayang Allah. Mungkin ini bentuk kasih sayang Allah terhadap yang sakit atau yang meninggal, dan terhadap orang yang masih hidup. Intinya apa? Intinya adalah kita utamakan husnuzon, berprasangka baik terhadap takdir, setiap takdir Allah yang menimpa kita, apapun takdir itu. Kemudian kita sampaikan penghujung ayatnya, yaitu ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang Allah golongkan ke dalam orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi ketika dapat musibah kemudian mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, minimal ada 3 yang didapatkan. Pertama, mendapatkan pujian oleh Allah di kalangan para malaikatnya karena sabar, sebagai orang yang sabar. Yang kedua, mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, kasih sayang terhadap jenazah, kasih sayang terhadap yang hidup. Dan yang ketiga, digolongkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita sering setiap hari kita meminta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Minimal 17 kali 1 hari. Karena baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, la salata bi fatihatil kitab, tidak ada salat kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Dan di Fatihah itu ada kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terkadang Allah ketika sudah melihat nilai keimanan seseorang dan Allah udah senang terhadap orang tersebut, sama kayak anak kelas SD kelas 4 mau naik ke kelas 5. Untuk bisa naik ke kelas 5, dia harus melalui ujian dulu. Minimal ujian PTS pertengahan, yaitu tentang ujian tengah semester, ataupun PAT, penilaian akhir tahun, ujian akhir tahun. Begitu pula keimanan. Keimanan ketika ingin dinaikkan, maka melalui satu ujian. Ujiannya mungkin agak berat, yaitu dipanggilnya orang yang disayangi atau orang yang dikasihi. Tetapi sepanjang orang tersebut tetap berhusnuzan, berprasangka baik, ya Allah, mungkin ini yang terbaik bagi ayah saya, mungkin ini yang terbaik bagi suami saya, ini mungkin yang terbaik bagi ibu saya, itu mungkin terbaik bagi istri saya, atau itu, maka insya Allah orang tersebut digolongkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ayat itulah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang bisa digunakan untuk menghibur atau menguatkan psikologis orang yang baru ditinggal pergi oleh anggota keluarganya yang sangat dia cintai, apakah suami, ayah, ibu, ataupun yang lain. Kemudian jangan lupa pula disampaikan hadis nabinya. Apa hadis nabi yang kita sampaikan? Yang kita sampaikan untuk menghibur anggota keluarga yang meninggal, kita bacakan idza matal insanu in qata'ahu ila min salasin. Apabila meninggal salah seorang anak Adam, maka terputuslah baginya kecuali 3 hal. Pertama adalah sedekah jariyah. Mungkin kita sampaikan, mungkin selama beliau masih sehat atau selama beliau masih muda pernah beramal untuk masjid atau mushola, dan masjid atau mushola tersebut sampai sekarang masih orang-orang gunakan untuk ibadah, untuk sholat, maka pahalanya itu akan terus mengalir ke si jenazah.
atau mungkin setelah peristiwa ini keluarganya berembuk, anak-anaknya berembuk, kemudian yuk kita sumbang masjid atas nama ayah. Karena itu dari anaknya, maka insya Allah itu bentuk-bentuk dari didikan orang tuanya. Maka ketika dia nyumbang masjid, masjidnya masih digunakan orang, yang disumbang anaknya, itu pahalanya akan terus mengalir ke ayahnya. Ayahnya yang soleh, yang mengajarkan tentang keutamaan bersedekah. Yang kedua, baginda Rasulullah berpesan, dan memang sebenarnya baginda Rasulullah SAW ini berpesan pada kita yang masih hidup. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Mungkin selama hidup jenazah ini pernah mengajarkan ilmu-ilmu tentang kebaikan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada keponakannya, kepada saudara-saudaranya. Mungkin seperti berkata yang baik, berkatalah yang sopan, hormatilah yang tua, sayangilah yang muda. Maka setiap ilmu kebaikan yang pernah jenazah, atau sebutkan nama jenazahnya, ajarkan, terus sampai sekarang digunakan atau dimanfaatkan ilmu tersebut oleh orang yang mendengarkannya, maka pahalanya akan terus mengalir. Dalam istilah agama itu ada istilah kitman. Apa kitman itu? Kitman itu artinya menyembunyikan ilmu. Dia punya ilmu, ilmunya diumpetin. Giliran ada orang perlu, itu dikomersilin. Nah, Allah marah itu sama orang kayak gitu. Kalau di taklim ibu-ibu biasanya saya sampaikan, ibu, kalau ibu bisa bikin kue, ajarin ibu lain bikin kue. Kenapa? Karena bisa jadi ibu yang baru bisa bikin kue ini, setiap taklim ibu-ibu, dia membawa hasil karyanya, sehingga suasana taklim jadi hidup. Kan enak kalau ngaji ada kuenya. Atau kalau di taklim bapak-bapak, biasanya saya sampaikan, bapak, kalau bapak bisa suratul Fatihah, cari teman bapak yang belum bisa suratul Fatihah. Dalam aktivitas keseharian ternyata sholat teman bapak itu lebih rajin dari bapak. Tidak hanya 5 waktu dia kerjakan, sholat nafilah sebelum dan sesudah sholat fardu dia kerjakan, sholat duha dia kerjakan, sholat tahajud dia kerjakan. Tetapi karena kita yang mengajarkan pertama kali tentang suratul Fatihah ke dia, artinya setiap dia melaksanakan sholat, setiap dia melakukan kebaikan, maka pahalanya itu kita akan kebagian. Nah, itulah pentingnya kalau kita punya ilmu tentang kebaikan, jangan pelit, bagiin ke orang lain. Orang bisa memanfaatkan ilmu itu, kita yang dapat aliran pahalanya ketika kita meninggal. Yang terakhir adalah waladun soleh yad'ullah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita sampaikan, apabila anggota keluarganya, anaknya tidak ingin putus hubungan dengan ayahnya yang sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal, rajin-rajin untuk mengirimkan doa. Apa doanya? Ya minimal rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangiku di waktu kecil. Ada kabar gembira sahabat-sahabatku. Kabar gembiranya saya temukan di kitab Adabul Mufrad, yaitu kumpulan hadis yang kumpulan hadis Imam Bukhari, yang penyusunnya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu disebutkan, beliau katanya muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi ini penulis buku yang sangat terkenal, yang mungkin di rumah bapak-bapak atau sahabat-sahabatku sudah memiliki, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang biasanya 2 jilid. Di dalam kitab Adabul Mufrad
ada bab berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Di sana disebutkan ternyata, saudara, ruh ayah dan ibu kita di alam barzahnya itu Allah muliakan manakala kita sering kirimin doa. Sampai ruh ayah dan ibu kita itu bertanya, "Ma Allah, mahadza ya Allah, apa ini ya Allah? Perasaan salat saya tidak sempurna-sempurna amat. Sedekah saya tidak banyak-banyak amat. Puasa saya juga tidak sempurna. Tapi mengapa engkau muliakan saya? Engkau agungkan saya?" Lalu Allah menjawab, "Karena sesungguhnya anak-anakmu mohonkan ampunan atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan." Jadi kalau ada di antara para hadirin yang ayah dan ibunya sudah meninggal, usahakan jadi anak yang soleh, jangan jadi anak yang salah. Apa bedanya? Kalau anak yang salah, orang tuanya meninggal, udah lupa gitu aja. Kalau anak yang soleh, ketika orang tuanya meninggal, itu senantiasa setiap habis sholat mendoakan ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Yang itu membawa manfaat bagi ruh ayah dan ibu kita di alam barzahnya. Itu kita sampaikan hadis tersebut. Kemudian kita tutup doa. Cara menutup doanya seperti ini. Baiklah, sahabat-sahabatku, para pentakziah, sebelum proses penyelenggaraan jenazah dilanjutkan, kita tutup dengan doa, mohon diaminkan dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan ketika kita meninggal, banyak pula orang